Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Harun Al-Rasyid. Saya mahasiswa Magister S2 Universitas Sumatera Utara. Saya akan menjelaskan terkait mata kuliah materi saya yaitu tentang rekayasa perangkat lunak. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan dari chapter 19 sampai dengan chapter 30. Oke. Di chapter 19 itu kita membahas tentang quality concept. Apa itu kualitas? Kualitas desain mengacu pada karakter yang ditentukan desainer untuk suatu produk. Tingkat bahan, toleransi, dan spesifikasi kinerja semuanya berkontribusi pada kualitas desain. Karena bahan bermutu tinggi digunakan, toleransi yang lebih ketat dan tingkat kinerja yang lebih tinggi ditentukan. Kualitas desain suatu produk meningkat jika produk diproduksi sesuai dengan spesifikasi. Dalam pengembangan perangkat lunak, kualitas desain mencakup sejauh mana desain tersebut memenuhi fungsi dan fitur yang ditentukan dalam model persyaratan. Kualitas kesesuaian berfokus pada sejauh mana implementasi mengikuti desain dan sistem yang dihasilkan memenuhi persyaratan dan tujuan kinerjanya. Oke, di sini ada software kualitas. Dalam pengertian yang paling umum, kualitas perangkat lunak dapat didefinisikan sebagai proses perangkat lunak yang efektif, diterapkan dengan cara menciptakan produk yang berguna yang memberikan nilai terukur bagi mereka yang memproduksinya dan mereka yang menggunakannya. Yang kedua di sini ada dimensi kualitas Gavin. Ada 8 dimensi kualitas Gavin tidak dikembangkan secara khusus untuk perangkat lunak. Mereka dapat diterapkan ketika kualitas perangkat lunak dipertimbangkan. Kualitas kinerja, keandalan, kualitas fitur, kesesuaian, daya tahan, kemampuan melayani, estetika persepsi. Dan di sini ada faktor kualitas MC-Call. MC-Call, Rickards, dan Walters MC-C77 mengusulkan kategorisasi faktor yang berguna yang mempengaruhi kualitas perangkat lunak. Faktor kualitas perangkat lunak ini berfokus pada 3 aspek penting dari produk perangkat lunak. Karakteristik operasionalnya, kemampuan untuk mengalami perubahan, dan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan baru. Merujuk pada faktor-faktor, MC Cole dan rekan-rekannya memberikan gambaran sebagai berikut. Ketepatan, keandalan, kegunaan, integritas, efisiensi. Dan di sini ada faktor kualitas ISO 9126. Standar ISO 9126 dikembangkan dalam upaya untuk mengidentifikasi atribut kualitas kunci untuk perangkat lunak komputer. Standar ini mengidentifikasi 6 atribut kualitas utama. Kegunaan, keandalan, kegunaan, efisiensi, pemeliharaan, dan portabilitas. Dan di sini ada faktor kualitas yang ditargetkan. Untuk melakukan penilaian, Anda harus menangani atribut antarmuka yang spesifikasi dan terukur atau setidaknya dapat dikenali. Misalnya, intuitif, efisiensi, kekokohan, dan yang terakhir kekayaan. Oke, di sini saya akan membahas tentang chapter 20 yang dimana terkait dengan review teknikis. Tujuan utama dari tinjauan teknis adalah untuk menemukan kesalahan selama proses sehingga tidak menjadi cacat setelah rilis perangkat lunak. Manfaat nyata dari tinjauan teknis adalah penemuan kesalahan lebih awal sehingga tidak menyebar ke langkah selanjutnya dalam proses perangkat lunak. Oke, di sini ada spektrum formalitas. Setiap karakteristik model referensi membantu untuk menentukan tingkat formalitas tinjauan. Formalitas review meningkatkan ketika 1. Peran yang berbeda secara
eksplisit didefinisikan untuk reviewer. 2. Ada perencanaan dan persiapan yang cukup untuk reviewer. 3. Struktur yang berbeda untuk review, termasuk tugas dan pekerjaan internal produk didefinisikan. 4. Tindak lanjut oleh reviewer terjadi untuk setiap koreksi yang dibuat. Tinjauan teknis mengidentifikasi 4 karakteristik yang berkontribusi dalam formalitas yang dilakukan tinjauan, yaitu perencanaan dan persiapan, pertemuan atau struktur, koreksi dan verifikasi, peran dan individu. Itulah dia. Oke, di sini kita akan membahas tentang informal review. Salah satu cara untuk meningkatkan keefektifan tinjauan cek meja adalah mengembangkan satu set daftar periksa sederhana untuk setiap produk kerja utama yang dihasilkan oleh tim perangkat lunak. Tinjauan teknis formal. Formal technical reviews adalah aktivitas kontrol kualitas perangkat lunak yang dilakukan oleh insinyur perangkat lunak dan lainnya, atau tujuan FTR adalah 1. Mengungkapkan kesalahan dalam fungsi, logika, atau implementasi untuk setiap representasi perangkat lunak. 2. Untuk memverifikasi bahwa perangkat lunak yang ditinjau memenuhi persyaratannya. 3. Untuk memastikan bahwa perangkat lunak telah direpresentasikan sesuai dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya. 4. Untuk mencapai perangkat lunak yang dikembangkan secara seragam dan untuk membuat proyek lebih mudah dikelola. Selain itu, FTR berfungsi sebagai tempat pelatihan, memungkinkan insinyur junior untuk mengamati pendekatan yang berbeda untuk analisis, desain, dan implementasi perangkat lunak. FTR juga berfungsi sebagai mempromosikan percadangan dan kontinuitas karena sejumlah orang menjadi terbiasa dengan bagian perangkat lunak yang mungkin belum pernah mereka lihat sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang rapat tinjauan. Terlepas dari format FTR yang dipilih, setiap rapat tinjauan harus mematuhi batasan berikut. 1. Antara 3 dan 5 orang biasanya harus terlibat dalam peninjauan. 2. Persiapan awal harus dilakukan tetapi harus membutuhkan tidak lebih dari 2 jam kerja untuk setiap orang. 3. Durasi pertemuan tinjauan harus kurang dari 2 jam. Dan di sini ada meninjau, pelaporan, dan catatan. Laporan ringkasan, ulasan menjawab 3 pertanyaan. 1. Apa yang diulas? 2. Siapa yang mengulas? 3. Apa temuan dan kesimpulannya? Oke. Selanjutnya kita masuk di chapter 12. Di sini kita membahas tentang software quality assurance atau jaminan kualitas perangkat lunak. Yang pertama itu adalah latar belakang masalah. Kontrol dan jaminan kualitas adalah kegiatan penting untuk setiap bisnis yang menghasilkan produk untuk digunakan oleh orang lain. Jaminan kualitas perangkat lunak adalah aktivitas payung rekayasa perangkat lunak yang diterapkan pada setiap langkah dalam proses perangkat lunak. SQA mencakup prosedur untuk penerapan metode dan alat yang efektif, pengawasan aktivitas kendali mutu seperti tinjauan teknis dan pengujian perangkat lunak, prosedur perubahan manajemen, prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap standar, dan mekanisme pengukuran dan pelaporan. Selanjutnya ada elemen jaminan kualitas perangkat lunak. Jaminan kualitas perangkat lunak mencakup berbagai perhatian dan aktivitas yang berfokus pada pengelolaan kualitas perangkat lunak. Ini dapat diringkas dengan cara berikut: standar, ulasan dan audit, pengujian, pengumpulan dan analisis kesalahan atau cacat, perubahan manajemen, pendidikan, manajemen vendor, manajemen keamanan, manajemen risiko. Oke, tugas dari SQA sendiri itu yaitu perangkat lunak merekomendasikan serangkaian kegiatan SQA yang
membahas perencanaan jaminan kualitas, pengawasan, pencatatan, analisis, dan pelaporan. Adapun yang menjadi tugas SQA yaitu satu, mempersiapkan rencana SQA untuk sebuah proyek. Dua, berpartisipasi dan pengembangan deskripsi proses perangkat lunak proyek. Tiga, tinjau aktivitas rekayasa perangkat lunak untuk memverifikasi kepatuhan dengan proses perangkat lunak yang ditentukan. Empat, mengaudit produk kerja perangkat lunak yang ditunjuk untuk memverifikasi kepatuhan dengan yang ditetapkan sebagai bagian dari proses perangkat lunak. 5. Memastikan bahwa penyimpangan dalam pekerjaan perangkat lunak dan produk kerja didokumentasikan dan ditangani sesuai dengan prosedur yang terdokumentasi. 6. Mencatat setiap ketidakpatuhan dan melaporkan kepada manajemen senior. Selanjutnya ada sasaran, atribut, dan metrik. Kegiatan SQA yang dijelaskan pada bagian sebelumnya dilakukan untuk mencapai serangkaian tujuan pragmatis. Satu, persyaratan kualitas. Dua, kualitas desain. Tiga, kualitas kode. Empat, efektivitas kontrol kualitas. Kualitas. Selanjutnya ada keamanan perangkat lunak. Keamanan perangkat lunak adalah aktivitas jaminan kualitas perangkat lunak yang berfokus pada identifikasi dan penilaian potensi bahaya yang dapat mempengaruhi perangkat lunak secara negatif dan menyebabkan kegagalan seluruh sistem. Nah, di sini kita akan membahas tentang chapter 22 yaitu software testing strategis atau strategi pengujian perangkat lunak. Testing adalah sekumpulan kegiatan yang dapat direncanakan sebelumnya dan dilakukan secara sistematis. Untuk alasan ini, template untuk pengujian perangkat lunak atau serangkaian langkah di mana kita dapat menempatkan teknik desain kasus uji dan metode pengujian khusus atau harus ditentukan untuk proses perangkat lunak. Oke, di sini ada verifikasi dan validasi. Pengujian perangkat lunak adalah salah satu elemen dari topik yang lebih luas yang sering disebut sebagai verifikasi dan validasi atau V dan V. Verifikasi mengacu pada serangkaian tugas yang memastikan bahwa perangkat lunak mengimplementasi fungsi tertentu dengan benar. Verifikasi dan validasi mencakup beragam aktivitas SQA, tinjauan teknis, audit kualitas, dan konfigurasi, pemantauan kinerja, simulasi, studi kelayakan, tinjauan dokumentasi, tinjauan basis data, analisis algoritma, pengujian pengembangan, pengujian kegunaan, pengujian kualifikasi, pengujian penerimaan, dan pengujian pemasangan. Oke, di sini ada strategis pengujian pada web apps. Strategi pengujian web app mengadopsi prinsip dasar untuk semua pengujian perangkat lunak dan menerapkan strategi dan taktik yang digunakan untuk sistem berorientasi objek. Langkah-langkah berikut merangkum pendekatan tersebut. Satu, model konten untuk web app ditinjau untuk mengungkap kesalahan. Dua, model antarmuka ditinjau untuk memastikan bahwa semua kasus penggunaan dapat diakomodasi. Tiga, model desain untuk web app ditinjau untuk mengungkap kesalahan navigasi. Empat, antarmuka penggunaan diuji oleh untuk mengungkap kesalahan dalam mekanisme presentasi dan atau navigasi. 5. Setiap komponen fungsional diuji unitnya. 6. Navigasi di seluruh arsitektur diuji. 7. Web app diimplementasikan dalam berbagai konfigurasi lingkungan yang berbeda dan diuji kompatibilitasnya dengan setiap konfigurasi. 8. Tes keamanan dilakukan dalam upaya mengeksploitasi kerentanan di web app atau di dalam lingkungannya. Oke, strategi pengujian pada web app.
Oke, strategi pengujian pada web apps, strategi pengujian aplikasi seluler mengadopsi prinsip dasar untuk semua pengujian perangkat lunak. Namun sifat unik mobil apps menuntut pertimbangan sejumlah pendekatan pengujian khusus. Satu, pengujian pengalaman penggunaan. Penggunaan dilibatkan sejak awal proses pengembangan untuk memastikan bahwa mobil app memenuhi ekspektasi kegunaan dan aksesibilitas pemangku kepentingan di semua perangkat yang didukung. Dua, pengujian kompatibilitas perangkat. Penguji memverifikasi bahwa mobil app berfungsi dengan benar pada semua kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan. Tiga, pengujian kinerja. Penguji memeriksa persyaratan non-fungsional yang unik untuk perangkat seluler, MIS, waktu pengunduhan, kecepatan prosesor, kapasitas penyimpanan, dan ketersediaan daya. 4. Pengujian konektivitas. Penguji memastikan bahwa mobil app dapat mengakses jaringan atau layanan web apapun yang diperlukan dan dapat mentolerir akses jaringan yang lemah atau terputus. 5. Pengujian keamanan. Pengujian memastikan bahwa mobil app tidak membahayakan persyaratan privasi atau keamanan penggunaannya. 6. Pengujian di alam liar. Aplikasi ini diuji dalam kondisi realistis pada perangkat pengguna sebenarnya di berbagai lingkungan jaringan di seluruh dunia. 7. Pengujian sertifikasi. Pengujian memastikan bahwa mobil app memenuhi standar yang ditetapkan oleh toko aplikasi yang akan mendistribusikannya. Oke, di sini kita masuk di chapter 23, yaitu membahas tentang testing konvensional application atau menguji aplikasi konvensional. Testing menghadirkan dilema yang menarik bagi insinyur perangkat lunak, yang pada dasarnya adalah orang yang konstruktif. Pengujiannya mengharuskan pengembangan membuang praduga tentang kebenaran perangkat lunak yang baru saja dikembangkan dan kemudian bekerja keras untuk merancang kasus uji untuk merusak perangkat lunak. Apa itu testing conventional application? Tujuan dari testing ini adalah merancang serangkaian kasus uji yang memiliki kemungkinan besar untuk menemukan kesalahan. Teknik-teknik ini memberikan panduan sistematis untuk merancang pengujian yang satu, menggunakan logika internal dan antarmuka dari setiap komponen perangkat lunak, dan dua, melatih domain input dan output program untuk mengungkap kesalahan dalam fungsi perilaku dan kinerja program. Tujuan utama dari desain test case adalah memperoleh serangkaian pengujian yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk mengungkap kesalahan dalam perangkat lunak. Untuk mencapai tujuan ini, dua kategori berbeda dari teknik desain kasus uji digunakan, pengujian kotak putih dan pengujian kotak hitam. Tinjauan pengujian internal dan eksternal. Tes kotak putih fokus pada struktur kontrol program. Uji kasus diturunkan untuk memastikan bahwa semua persyaratan dalam program telah dieksekusi setidaknya sekali selama pengujian dan bahwa semua kondisi logis telah dilakukan. Pengujian jalur dasar teknik kotak putih memanfaatkan grafik program atau matriks grafik untuk mendapatkan serangkaian pengujian independen linier yang akan memastikan cakupan. Pengujian kondisi dan aliran data lebih lanjut melatih logika program. Dan pengujian loop melengkapi teknik white box lainnya dengan menyediakan prosedur untuk menjalankan loop dengan berbagai tingkat kerumitan. Tes kotak hitam dirancang untuk memvalidasi persyaratan fungsional tanpa memperhatikan cara kerja internal suatu program. Teknik pengujian black box berfokus pada domain informasi perangkat lunak, menurunkan kasus uji dengan mempartisi domain input dan output dari suatu program dengan cara yang menyediakan cakupan pengujian menyeluruh. Chapter 24. Di sini kita membahas tentang testing object oriented application. Tujuan keseluruhan pengujian
berorientasi objek untuk menemukan jumlah kesalahan maksimum dengan upaya minimum identik dengan tujuan pengujian perangkat lunak konvensional. Tetapi strategi dan taktik untuk pengujian OO berbeda secara signifikan. Pandangan pengujian diperluas untuk mencakup tinjauan persyaratan dan model desain. Selain itu, fokus pengujian menjauh dari komponen prosedural atau modul dan menuju kelas. Karena persyaratan OO dan model desain serta kode sumber yang dihasilkan digabungkan secara semantik, pengujian dalam bentuk tinjauan teknis dimulai selama aktivitas pemodelan. Untuk alasan ini, tinjauan model CRC, Object Relationship, dan Object Behavior dapat dilihat sebagai pengujian tahap pertama. Apa itu testing object oriented application? Oke, di sini arsitektur perangkat lunak berorientasi objek atau OO menghasilkan serangkaian subsistem berlapis yang merangkum kelas-kelas yang berkolaborasi. Masing-masing elemen sistem ini, subsistem dan kelas, melakukan fungsi yang membantu mencapai persyaratan sistem. Penting untuk menguji sistem OO pada berbagai level yang berbeda dalam upaya mengungkap kesalahan yang mungkin terjadi saat kelas berkolaborasi satu sama lain dan subsistem berkomunikasi lintas lapisan arsitektur. Mengapa itu penting? Sebelum sampai ke pelanggan, dengan maksud khusus untuk menghapus semua kesalahan, sehingga pelanggan tidak akan mengalami frustasi yang terkait dengan produk kualitas rendah. Untuk menemukan kesalahan sebanyak mungkin, pengujian harus dilakukan secara sistematis dan kasus pengujian harus dirancang dengan menggunakan teknik disiplin. Selanjutnya, broadening the view of testing atau memperluas pandangan pengujian. Dengan menghasilkan atribut asing pada tahap ini, masalah berikut dan upaya yang tidak perlu dapat dihindari selama analisis. 1. Subkelas khusus mungkin telah dibuat untuk mengakomodasi atribut atau pengecualian yang tidak diperlukan. Pekerjaan yang terlibat dalam pembuatan subkelas yang tidak perlu telah dihindari. 2. Salah tafsir definisi kelas dapat menyebabkan hubungan kelas yang tidak benar atau asing. 3. Perilaku sistem atau kelas-kelasnya mungkin tidak tepat dicirikan untuk mengakomodasi atribut asing. Jika masalah tidak terungkap selama analisis dan disebarkan lebih lanjut, masalah berikut dapat terjadi dan akan dihindari karena tinjauan sebelumnya selama desain. 1. Alokasi kelas yang tidak tepat ke subsistem dan atau tugas dapat terjadi selama desain sistem. 2. Pekerjaan desain yang tidak perlu dapat dikeluarkan untuk membuat desain prosedural untuk operasi yang menangani atribut asing. 3. Model perpesanan akan salah karena pesan harus dirancang untuk operasi yang tidak relevan. Mengapa itu penting? Sebelumnya sampai ke pelanggan dengan maksud untuk menghapus semua kesalahan, sehingga pelanggan tidak akan mengalami frustasi yang terkait dengan produk berkualitas rendah. Untuk menemukan kesalahan sebanyak mungkin, penguji harus secara sistematis dan kasus pengujian harus dirancang dengan menggunakan teknik disiplin. Oke, di sini kita masuk di chapter 25, yaitu membahas tentang testing web application. Pengujian adalah proses menjalankan perangkat lunak dengan tujuan untuk menemukan dan akhirnya memperbaiki kesalahan. Apa itu? Pengujian web app adalah kumpulan aktivitas terkait dengan satu tujuan untuk mengungkap kesalahan dalam konten. Fungsi, kegunaan web app, navigasi, performa kapasitas, dan keamanan. Untuk mencapai hal ini, strategi pengujian yang mencakup ulasan dan pengujian yang dapat dijalankan diterapkan.
Mengapa ini penting? Jika pengguna akhir mengalami kesalahan yang menggoyahkan keyakinan mereka pada web app, mereka akan pergi ke tempat lain untuk mendapatkan konten dan fungsional yang mereka butuhkan. Dan web app akan gagal. Untuk alasan ini, Anda harus bekerja untuk menghilangkan kesalahan sebanyak mungkin sebelum web app online. Tujuan pengujian web app adalah untuk melatih masing-masing dari banyak dimensi kualitas web app dengan tujuan menemukan kesalahan atau mengungkap masalah yang dapat menyebabkan kegagalan kualitas. Pengujian berfokus pada konten, fungsi, struktur, kegunaan navigasi, kinerja, kompatibilitas, interoperabilitas, kapasitas, dan keamanan. Rencana pengujian web app dikembangkan dan mengidentifikasi langkah-langkah pengujian produk kerja, misal kasus pengujian, dan mekanisme untuk evaluasi pengujian. 7 langkah pengujian dilakukan: pengujian konten, pengujian antarmuka, pengujian navigasi, pengujian komponen, pengujian konfigurasi, pengujian kinerja, dan yang terakhir pengujian keamanan. Pengujian konten, 2 ulasan, berfokus pada berbagai kategori konten. Tujuannya adalah untuk mengungkap kesalahan semantik dan sintaksis yang mempengaruhi keakuran konten atau cara penyajiannya kepada pengguna akhir. Pengujian antarmuka menjalankan mekanisme interaksi yang memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan web app dan memvalidasi aspek estetika antarmuka. Tujuannya adalah untuk mengungkap kesalahan yang dihasilkan dari mekanisme interaksi yang diterapkan dengan guru atau dari kelalaian, ketidakkonsistenan atau ambiguitas dalam semantik antarmuka. Pengujian navigasi menerapkan kasus penggunaan yang diturunkan sebagai bagian dari aktivitas pemodelan. Dalam desain kasus, pengujian yang menerapkan setiap skenario penggunaan terhadap desain navigasi. Mekanisme navigasi diuji untuk memastikan bahwa setiap kesalahan yang menghambat penyelesaian kasus penggunaan diidentifikasi dan diperbaiki. Pengujian komponen melatih konten dan unit fungsional dalam web app. Oke, selanjutnya kita masuk di chapter 26, membahas tentang testing mobile apps. Apa itu testing mobile apps? Oke, pengujian mobile apps adalah kumpulan aktivitas terkait dengan satu tujuan. Cukup dulu. Oke, selanjutnya kita masuk di chapter 26, yaitu membahas tentang testing mobile apps. Apa itu pengujian mobile app? Adalah kumpulan aktivitas terkait dengan satu tujuan, mengungkap kesalahan dalam konten, isi, penggunaan mobile app, kemampuan navigasi, kinerja, kapasitas, dan kemampuan. Kenapa itu penting? Oke, di sini pengguna akhir mengalami kesalahan atau kesulitan dalam mobile app. Mereka akan pergi ke tempat lain untuk konten dan fungsi di operasional yang mereka butuhkan. Oke, tujuan pengujian mobile app adalah untuk melatih setiap dimensi kualitas mobile app dengan maksud untuk menemukan kesalahan dan atau mengungkap masalah yang dapat menyebabkan kegagalan kualitas. Oke, strategi pengujian mobile app menjalankan setiap dimensi kualitas dengan terlebih dahulu memeriksa unit atau konten fungsional, fungsionalitas atau navigasi. Pengujian konten dan ulasan berfokus pada berbagai kategori konten. Tujuannya adalah untuk memeriksa kesalahan yang mempengaruhi penyajian konten kepada pengguna akhir. Pengujian antarmuka menjalankan mekanisme interaksi yang menentukan pengalaman penggunaan yang disediakan oleh mobile app.
Tujuannya adalah untuk mengungkap kesalahan yang terjadi saat mobil app tidak mempertimbangkan konteks perangkat atau pengguna atau lokasi. Penguji navigasi didasarkan pada kasus penggunaan yang diturunkan sebagai bagian dari aktivitas pemodelan. Kasus uji dirancang untuk menjalankan setiap skenario terhadap desain navigasi dalam kerangka kerja arsitektur yang digunakan untuk menerapkan mobile app. Pengujian komponen melatih konten dan unit fungsional dalam mobile app. Pengujian konfigurasi berupaya mengungkap kesalahan dan masalah kompatibilitas yang khusus untuk perangkat atau lingkungan jaringan tertentu. Oke, selanjutnya kita masuk di chapter 27 membahas tentang security engineering. Keamanan merupakan persyaratan untuk faktor kualitas perangkat lunak seperti integritas, ketersediaan, keandalan, dan keamanan. Dengan menggunakan analisis ancaman, Anda dapat membatasi kontrol yang diperlukan untuk mempengaruhi paparan yang dihasilkan saat serangan mengeksploitasi kerentanan sistem. Oke, aset adalah sumber daya sistem yang memiliki nilai bagi satu satu pemangku kepentingan. Aset termasuk informasi basis data, file, program, ruang penyimpanan, hard drive, memori sistem, atau bahkan kapasitas prosesor. Serangan sering memanfaatkan kelemahan atau kerentanan perangkat lunak yang memungkinkan akses tidak sah ke sistem. Misalnya, kerentanan umum memungkinkan berasal dari kegagalan mengautentifikasi penggunaan sebelumnya mengizinkan mereka mengakses sumber daya sistem yang berharga. Penguji keamanan adalah bagian rutin dari pengujian sistem. Penilaian risiko keamanan dapat menjadi sumber uji kasus yang memungkinkan pengujian keamanan menjadi lebih terfokus. Oke, selanjutnya pemodelan keamanan. Pemodelan keamanan adalah proses penting untuk menentukan dan menganalisis persyaratan. Model keamanan adalah deskripsi formal dari sistem perangkat lunak kebijakan keamanan. Oke, di sini ada model keamanan dapat direpresentasikan menggunakan teks atau formalisme grafis. Terlepas dari referensitasnya, model keamanan perlu menangkapkan item berikut. Satu, tujuan kebijaksanaan keamanan. Dua, persyaratan antarmuka eksternal. Tiga, persyaratan keamanan perangkat lunak atau aturan operasi. Dan empat, spesifikasi yang menjelaskan model korespondensi sistem. Di dalam rekayasa keamanan yang berpusat pada pengguna elisitasi, persyaratan keamanan menemukan jawaban atas tiga persyaratan penting, yaitu satu, apa kebutuhan penggunaan sehubung dengan perangkat lunak keamanan. Dua, bagaimana arsitektur yang aman dirancang sehingga mengakomodasi desain antarmuka pengguna yang baik. Tiga, bagaimana antarmuka pengguna yang baik dirancang sehingga aman, tetapi pada saat yang memungkinkan penggunaan yang efektif, efisien, dan memuaskan. Oke, di sini kita masuk di chapter 28, yaitu membahas tentang formal modeling and verification. Ada dua metode software engineering tingkat lanjut, yaitu yang pertama clean room software engineering, yang kedua metode formal. Oke, clean room software engineering menjalankan verifikasi matematis kebenaran sebelum konstruksi program dimulai dan sertifikasi keandalan perangkat lunak sebagai bagian dan aktivitas pengujian. Yang kedua, metode formal menggunakan teori himpunan dan notasi logika untuk membuat persyaratan fakta atau persyaratan yang jelas yang dapat dianalisis untuk meningkatkan atau bahkan membuktikan kebenaran dan konsistensi. Oke, urutan tugas clean room untuk di setiap kenaikan diilustrasikan pada gambar di atas dan tugasnya sebagai berikut. Satu, increment planning. Yang kedua itu ada requirement gathering. Yang ketiga box structure. Yang keempat ada correctness verification. Yang keempat code generation. Yang kelima itu ada statistical test planning. Yang keenam itu ada statistical use testing. Yang terakhir ada certification. Oke.
Black box. Black box menentukan perilaku sistem atau bagian dari sistem. Sistem atau bagian. Merespon merangsang peristiwa tertentu. Oke, yang kedua itu ada stage box. Stage box merangkum data negara dan layanan operasi dengan cara analog dengan objek. Yang ketiga itu ada clear box. Fungsi transisi yang tersirat oleh kotak negara didefinisikan dalam kotak yang jelas. Oke, di sini kita masuk di chapter 29, yaitu membahas tentang software configuration management. Software configuration management atau sering disebut juga dengan SCM adalah rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengelola perubahan dengan mengidentifikasi produk kerja yang cenderung berubah, membangun hubungan di antara mereka, menentukan mekanisme untuk mengelola versi berbeda dari produk kerja ini. Oke, penting untuk membuat perbedaan yang jelas antara dukungan perangkat lunak dan manajemen konfigurasi perangkat lunak. Satu itu ada dukungan adalah serangkaian aktivitas rekayasa perangkat lunak yang terjadi setelah perangkat lunak dikirim ke pelanggan dan dioperasikan. Dua, manajemen konfigurasi perangkat lunak adalah serangkaian aktivitas pelacakan dan kontrol yang dimulai ketika proyek rekayasa perangkat lunak dimulai dan berakhir hanya ketika perangkat lunak dihentikan operasinya. Oke, SCM mengidentifikasi, mengontrol, mengaudit, dan melaporkan modifikasi yang selalu terjadi saat perangkat lunak sedang dikembangkan dan setelah diliris ke pelanggan. Oke, proses dari manajemen konfigurasi perangkat lunak adalah yaitu satu, untuk mengidentifikasi semua item yang secara kolektif menentukan konfigurasi perangkat lunak. Dua, untuk mengelola perubahan pada satu atau lebih item ini. Tiga, untuk memfasilitasi pembangunan berbagai versi aplikasi. Dan empat, untuk memastikan bahwa kualitas perangkat lunak dipertahankan seiring dengan perkembangan konfigurasi dari waktu ke waktu. Oke, di sini kita akan membahas tentang chapter 30, yaitu tentang produk matrix. Matrix produk membantu insinyur perangkat lunak mendapatkan wawasan tentang desain dan konstruksi perangkat lunak yang mereka bangun dengan berfokus pada atribut produk kerja rekayasa perangkat lunak yang spesifik dan terukur. Oke, agar berguna dalam konteks dunia nyata, metrik perangkat lunak harus sederhana dan dapat dihitung persuasif, konsisten, dan objektif. Itu harus bahasa pemrograman independen dan memberikan Anda umpan balik yang efektif. Langkah-langkahnya itu satu, langkah-langkah pertama dalam proses pengukurannya adalah untuk menurunkan perangkat lunak ukuran dan metrik yang sesuai untuk representasi perangkat lunak yang sedang dipertimbangkan. Dua, selanjutnya data yang diperlukan untuk menurunkan metrik yang dirumuskan dikumpulkan. Setelah dihitung, metrik yang sesuai dianalisis berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya dan data sebelumnya. Hasil analisis ditafsirkan untuk mendapatkan wawasan tentang kualitas perangkat lunak dan hasil intervensi mengarah pada modifikasi persyaratan dan model desain, kode sumber atau kasus uji. Oke, kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya masih dalam rangka belajar. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.